Ibu sekalian, bersyukur kepada Allah kita katakan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di SD yang kita cintai ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha TND SD Negeri 218 Kota Palembang. Pertama-tama di sini kami akan menguraikan yaitu program kerja sekolah di SD Negeri 218. Di sini dalam kegiatan observasi kinerja kepala sekolah, kami ingin memaparkan beberapa yaitu program kerja yang akan kita lakukan dalam semester ini dan semester ganjil dan tergenap dalam 1 tahun ini. Baiklah, di sini kami selaku pelaksana tugas kepala sekolah mulai bekerja di sini yaitu pada tahun 2025 tanggal 1 bulan 10 kemarin. Dan selanjutnya, nah di sini jumlah siswa kita yaitu ada 101, terdiri dari laki-laki 55 orang, perempuan yaitu 46 orang, dan jumlah rombel kita yaitu 6 rombel. Fasilitas ruangan yaitu ruang guru, ruang perpustakaan, musola, ruang kelas, ruang UKS dan toilet serta WC siswa. Jumlah guru dan teknik di SD kita ini ada 10 orang, yaitu terdiri dari 7 guru dan 3 teknik. Nah, di sini visi misi yang ingin kita wujudkan yaitu peserta didik yang beriman, berakhlak, cerdas dan berbudi pekerti. Di mana ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yaitu misi kita terdiri dari 6, yaitu antaranya menemukan penghayatan dan pengamalan ajaran agama, mengembangkan dan melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, meningkatkan pribadi yang berakhlak, karakter, serta budi pekerti. Yang keempat yaitu meningkatkan pribadi yang berwawasan kebangsaan. Yang kelima meningkatkan profesionalitas tenaga pendidik dan kependidikan. Yang keenam itu menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan dengan menciptakan budaya bersih. Tujuannya yaitu dari 4, terbiasa menjalankan ibadah sesuai dengan agama. 2 itu menciptakan peserta didik yang berakhlak dan berbudi pekerti. Yang ketiga menyiapkan generasi yang berkualitas dalam setiap kemajuan zaman. Yang keempat yaitu mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, itu dari visi dan misi di SD Negeri 218 Kota Palembang. Nah, dalam mengembangkan visi dan misi kita yaitu yang pertama pembentukan karakter siswa. Nah, ini program kita dari pengembangan dari visi dan misi tadi, yang untuk program kerja kita terdiri dari 4 item. Di sini pembentukan karakter siswa terdiri dari itu pembentukan karakter ini untuk merefleksi dari mengimplementasikan dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat seperti itu. Nanti kegiatan-kegiatan ini kita lakukan sebagaimana yaitu sholat duha, gotong royong, jalan sehat, makanan bergizi, dan kegiatan zuhur. Yang kedua pengamatan media teknologi yaitu penggunaan EFP yaitu Chromebook dan pengamatan platform e-learning dalam pembelajaran. Yang ketiga pembelajaran aktif dan kolaboratif yaitu di sini berdasarkan yaitu pembelajaran yang PBL yaitu problem based learning. Yang keempat evaluasi dan pembalik secara rutin. Di sini kepala sekolah melakukan evaluasi per semester baik secara formatif maupun sumatif agar guru dapat melakukan strategi dalam pembelajaran yang baik untuk masa yang akan datang. Nah, pembentukan karakter siswa di sini sudah dijelaskan tadi bahwasanya kegiatan yang pembentukan karakter kita yaitu beberapa unsur, yaitu untuk kebiasaan anak Indonesia hebat itu kita implementasikan
diimplementasikan dalam SD 218 yang terdiri dari beribadah. Terus beribadah ini terdiri dari dia berwudunya, karena kita sudah siapkan tempat wudhu, sholat hingga bacaan doa pendek, serta kegiatan olahraga seperti itu. Olahraganya yaitu kita lakukan jalan sehat, serta dalam kegiatan ini dilakukan pada setiap hari Kamis. Untuk kegiatan simasikus yaitu mengunjungi perpustakaan, yaitu siswa-siswa melakukan kegiatan literasi di dalam perpustakaan untuk menyetor setiap apa yang dia baca dalam satu minggunya. Nah, di sini ada contoh-contoh kegiatan yang kita lakukan. Di situ ada beberapa kegiatan yang sudah berjalan dalam program kita yang kemarin, itu sholat duha, jalan sehat, pembacaan buku di perpustakaan, serta kegiatan yasinan setiap hari Jumat. Nah, yang kedua, pemanfaatan media teknologi untuk pembelajaran. Di sini guru-guru sudah memulai dengan kegiatan, yaitu dengan memanfaatkan seperti kuisis, kahot, dan word, yang mana kegiatan ini dilakukan dalam pembelajaran itu minimal yaitu 2 kali atau 1 kali dalam seminggu. Jadi kegiatan itu tidak menonton dan tidak membuat anak itu bosan dalam pembelajaran. Nah, kegiatan-kegiatan ini yaitu meningkatkan motivasi belajar, mempermudah pemahaman konsep, memvariasikan metode pembelajaran, serta memfasilitasi pembelajaran mandiri dan meningkatkan aktivitas pembelajaran. Nah, kegiatan ini ditujukan untuk keberlangsungan pembelajaran di SD Negeri 200 Palembang agar SD kita mengikuti era atau zaman yang berbeda dari zaman yang sebelumnya seperti itu. Karena saat ini sudah berkembang yaitu teknologi AI dan teknologi beberapa aplikasi yang bisa digunakan oleh guru. Nah, ini ada beberapa yang telah dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Terdiri dari penggunaan anti-FT dan penggunaan aplikasi yang berbasis dalam pembelajaran atau membantu kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Sudah kita terapkan dalam SD Negeri 218 dalam kegiatan ini, yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar guru dan motivasi belajar siswa. Jadi kedua murid dan guru itu saling berkolaborasi dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu pembelajaran aktif dan kolaboratif, yang mana tadi kita melakukan beberapa metode pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru kepada siswa, dan yaitu aktif. Aktif di sini antara guru dan siswa itu bisa saling bertukar pikiran dan saling memberi sumbangsaan seperti itu. Jadi kegiatan yang kolaboratif yaitu pembelajaran kolaboratif antara metode pembelajaran yang menekankan kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di sini siswa itu didorong dalam kegiatan ini bisa meningkatkan critical thinkingnya, dalam cara berpikirnya, bisa menyelesaikan masalah seperti itu. Dan kegiatan ini sudah dilakukan, yaitu dalam setiap pembelajaran sudah diterapkan. Mungkin untuk lebih optimal lagi bisa dilakukan secara bertahap dan secara berjenjang untuk anak kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, ini kegiatan yaitu yang mana untuk menggali potensi anak dan menggali pola pikir mereka dalam berpikir, dalam bernalar kritis seperti itu, serta membuat anak itu bisa lebih aktif dan bisa saling kerjasama. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi di sini yaitu untuk setiap pembelajaran, setiap kegiatan yang dilakukan oleh guru itu nanti ada pelaksanaan evaluasinya, serta open balik yang rutin dilakukan oleh kepala sekolah merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Contohnya, misalkan dalam bentuk open balik itu pertemuan individu, rapat evaluasi dilakukan serta laporan tertulis dan portofolio yang dilakukan oleh guru, tercapai atau tidaknya diskusi dengan kepala sekolah dalam pembelajaran di dalam ruang kelas itu tercapai atau tidaknya tujuan dalam pembelajaran. Misalkan
orang tercapai bisa dilakukan dengan metode yang lain. Misalkan sudah tercapai, kita tingkatkan dengan metode untuk peningkatan yang lebih tinggi lagi seperti itu. Dan pemanfaatan di sini peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja itu untuk membantu yang mana kegiatan di dalam sekolah untuk meningkatkan daya tarik agar siswa-siswa itu bisa datang ke 12 dengan merasa bahwasanya pendidikan di 218 ini dapat diandalkan seperti itu oleh orang tuanya, dapat dipercaya seperti itu. Jadi dalam peningkatan kinerja ini guru-guru itu mendapatkan seperti kegiatan-kegiatan pemahaman pembelajaran mendalam, seperti kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kompol seperti itu. Pengembangan profesional tadi dalam di sini yaitu pengembangan yang dilakukan dalam setiap kegiatan. Baik dalam pengambilan keputusan ini, yaitu setiap kegiatan, misalkan guru dalam kelas itu sulit dalam mengembangkan pembelajarannya, dan murid misalkan susah dalam pengembangan atau dalam kesulitan belajar, maka nanti diambil keputusan antara guru dan kepala sekolah apa yang akan ditindak seperti itu. Yang keempat itu motivasi. Motivasi di sini yaitu meningkatkan dan menyadarkan setiap kegiatan itu bahwasanya dilakukan oleh guru dan satuan pendidikan untuk meningkatkan kinerja dia masing-masing dalam pembelajaran, dalam meningkatkan mutu belajar siswa, dan dalam meningkatkan apapun yang dilakukan dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi anak dalam pembelajaran, dan guru termotivasi seperti itu. Yang kelima yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas ini yaitu bagaimana guru itu bisa mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang ada di tempatnya. Jadi yang bisa dilakukannya itu dia memegang tanggung jawab tersebut. Jadi setiap yang dilakukan itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dilaksanakan apa tupoksi yang dia lakukan. Baiklah Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, itu ada 4 item dan program kita yang akan kita lakukan dalam semester ini dan semester ganjil dan semester genap dalam tahun ini. Nah ini tadi contohnya evaluasi dan kembali dan dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru. Misalkan ada kekurangan dan modul ajar, dalam kekurangan dalam metode dan strategi pembelajaran, maka nanti bisa saling memberi saran dan bisa saling bertukar pikiran untuk meningkatkan mutu belajar. Baiklah Bapak-Bapak Ibu sekalian, sekian pemaparan dari kami selaku pelaksana tugas kepala sekolah di sini. Agar tercapainya kegiatan ini, kami mohon dukungannya dan bisa terlaksana sampai dengan semester 1 dan 2 ini berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.